Ya, selamat pagi Pak Arthur. Perkenalkan, nama saya Daniel Valentino dengan NIM 15036210070. Kali ini saya akan membahas tentang konstruksi kayu. Ya, untuk konstruksi kayu sendiri itu, kayu adalah suatu bahan konstruksi yang didapatkan dari alam. Oleh karena itu, kayu tidak hanya merupakan salah satu bahan konstruksi pertama dalam sejarah manusia, tetapi mungkin juga menjadi yang terakhir. Ya, untuk bahannya kayu itu dari sebatang pohon. Itu ketika dipotong melintang, maka terdapat beberapa macam bagian lapisan kayu. Secara garis besar, lapisan kayu terbagi atas dua, yaitu kulit luar atau bisa dibilang outer bark, yaitu bagian pohon yang telah mati yang tugasnya melindungi bagian-bagian di sebelah dalamnya. Yang kedua ada kulit dalam atau yang bisa dibilang inner bark, yaitu bagian pohon yang masih hidup yang gunanya untuk mengangkut atau mengantar makanan yang dibuat di daun ke bagian-bagian pohon lainnya. Nah, habis itu kita akan membahas jenis-jenis kayu. Untuk pohon-pohon dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu kayu lunak atau yang bisa dibilang softwood dan kayu keras atau yang bisa dibilang hardwood. Tapi pembagian ini kurang tepat karena di antara kayu lunak terdapat kayu keras, sebaliknya di antara kayu keras terdapat kayu lunak. Pembagian yang paling tepat untuk membedakan antara kayu lunak dan kayu keras adalah dari jenis pohon yang berpori dan jenis pohon yang tidak berpori. Semua kayu keras memiliki vessels atau yang bisa dibilang pipa kecil yang digunakan dalam produksi getah. Ukuran dan distribusi vessels itu bervariasi antara spesies. Beberapa terlihat dengan mata telanjang. Ketika vessels dipotong melintasi butiran akhir, mereka sering disebut pori-pori. Sehingga kayu keras dikenal sebagai kayu berpori atau dibilang proudwood. Ukuran, jumlah, dan distribusi valves mempengaruhi penampilan dan keseragaman kekerasan pada kayu. Kayu lunak yang tidak memiliki pori-pori dikenal sebagai kayu yang tidak berpori atau disebut juga non-porous wood. Oke, kali ini kita akan membahas pori-pori kayu. Pada beberapa jenis kayu, misalnya oak, pori-pori terbesar adalah di lingkaran tahun kayu perdana atau yang bisa dibilang early wood. Sementara lingkaran kayu akhir late wood lebih merata dan seragam. Kayu ini biasanya memiliki figur dan pola yang berbeda dan sarapan warna yang tidak rata. Pori-pori besar menyerap lebih banyak warna, membuat corak kayu lebih terasa. Contohnya seperti ini. Ya, yang kedua ada cincin semi berpori atau semi diffuse pada beberapa jenis kayu, misalnya black walnut. Pori-pori berukuran besar di early wood dan lebih kecil ke arah late wood, namun tanpa zonasi yang berbeda. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya seperti contoh di sebelah kanan ini gambarnya. Oke, selanjutnya. Ya, kayu tak berpori, kayu lunak tidak memiliki sel pembuluh atau vessels, atau yang bisa dibilang juga suplai air atau makanan dilakukan di sel trakea. Kayu lunak yang berbeda memiliki karakteristik pertumbuhan cincin yang berbeda. Pada kayu pinus putih, cincinnya tidak berbeda dan serapan noda cukup ringan. Seperti pada kayu berpori yang menyebar dalam pinus kuning di mana cincinnya terlihat jelas. Pengambilan noda di early wood lebih terasa daripada di late wood. Ini kita bisa melihat gambarnya seperti ini di sebelah kanan. Untuk yang kedua itu ada yang pori yang menyebar pada beberapa jenis kayu, misalnya maple atau cherry. Pori-pori distribusikan secara merata di kayu awal dan kayu akhir. Beberapa jenis kayu tropis dan dari jenis ini, misalnya mahoni, memiliki pori-pori yang agak besar. Kayu ini biasanya memiliki serpian noda atau corak, atau bisa dibilang tidak ada penjelasan ilmiah tentang penyebab noda. Ini kita bisa lihat contohnya di sebelah kiri ini seperti bintik-bintik hitam kayak gini. Ya, selanjutnya itu terdapat sel-sel pada kayu. Untuk sel kayu berdaun lebar itu, yang pertama, pori sel pembunuh adalah sel-sel yang berbentuk tabung, saling berhubungan secara vertikal, berfungsi sebagai pengantar masuknya cairan bahan makanan dari tanah ke daun. Pada penampang batu kayu, pori terlihat berbentuk lubang kecil yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Yang kedua, ada perisma, adalah sel yang berbentuk seperti batu bata dengan dinding sel yang tipis. Sel perisma di dalam kayu gubal masih dalam keadaan hidup, sedangkan pada lapisan kayu keras sudah tidak berfungsi lagi.
Di dalam kayu, sel prisma membentuk untayan-untayan vertikal. Yang ketiga ada jari-jari atau yang disebut ray, merupakan jaringan-jaringan yang terdiri dari sel-sel yang bersifat prisma. Untuk di sebelahnya itu ada sel kayu pohon berdaun jarum. Itu tuh ciri-cirinya memiliki tracheida yang merupakan bagian terbesar dari kayu yang berfungsi untuk mengangkat bahan makanan. Yang kedua ada prisma berupa dengan kayu pohon berdaun lebar, hanya susunan lebih sedikit. Yang ketiga ada kantung damar berada dalam riap tumbuh atau di antar riap tumbuh, turut berupa rongga-rongga berisi zat damar yang padat dan encer. Contohnya ada seperti ini untuk gambar sel-sel kayu. Ya, untuk gelang atau lingkaran tahun pada kayu, itu pohon mengalami pertumbuhan primer dan sekunder dalam perjalanan hidupnya. Pertumbuhan primer ditunjukkan oleh batang pohon yang bertambah tinggi dan akar pohon yang bertambah panjang. Pertumbuhan sekunder ditunjukkan dengan bertambah besarnya batang pohon dan dapat dilihat pada potongan lintang batang pohon berupa garis-garis lingkaran konsentris yang disebut lingkaran tahun atau gelak tahun. Lingkaran tahun ini terbentuk karena aktivitas pembelahan sel-sel kambium. Pembelahan sel-sel kambium ini dipengaruhi oleh musim. Pada musim penghujan, aktivitas sel-sel kambium meningkat seiring dengan meningkatnya air dan unsur hara. Dan pada musim kemarau, air yang tersedia berkurang sehingga perkembangan sel-sel kambium berkurang. Jadi pertumbuhan pohon di musim hujan lebih cepat dibanding pertumbuhan di musim kemarau. Inilah yang menyebabkan terbentuknya lingkaran tahun. Akhirnya kita bisa menentukan umur pohon tersebut dari jumlah lingkaran tahun yang ditemukan. Untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang cacat-cacat pada kayu. Cacat-cacat kayu harus diperhatikan dalam memilih kayu yang akan digunakan dalam konstruksi. Karena cacat kayu itu mempengaruhi mutu kayu itu sendiri, baik dari kekuatan, kestabilan, maupun penampilannya. Cacat kayu yang perlu diperhatikan antara lain pertama, mata kayu. Mata kayu merupakan alur tunas atau cabang pohon yang tumbuh pada batang utama pohon. Dengan adanya cabang, maka arah serat kayu akan membelok membentuk serat yang spesifik seiring membeloknya cabang pohon tersebut. Cacat mata kayu di samping menunjukkan adanya cabang juga menunjukkan bahwa kayu pada bagian tersebut berada pada bagian yang lebih atas daripada bagian kayu lainnya yang mempunyai sedikit mata kayu. Cacat mata kayu dibedakan atas 3. Yang pertama adalah cacat mata kayu sehat kecil mempunyai diameter kurang dari 3 mm. Yang kedua ada cacat mata kayu sehat besar yang mempunyai diameter lebih dari 3 mm. Yang ketiga ada cacat mata kayu mati atau lepas, itu cacat mata kayu samping. Yang kedua itu cacat-cacat pada kayu itu, yang pertama ada juga yang kedua melengkung. Cacat yang terjadi pada kayu yang berbentuk belok maupun papan, di mana bentuk kayu melengkung terhadap panjang kayu. Cacat ini disebabkan oleh adanya faktor penyusutan. Kayu mengalami proses pemotongan menjadi balok atau papan sebelum proses pengeringan kayu selesai. Cacat ini akan semakin parah jika terdapat mata kayu di mana pada area mata kayu atau pembelokan serat pada kayu. Yang kedua ada mencawan. Cacat ini menyerupai cacat melengkung di mana cacat ini arah melengkungnya pada sisi lebar kayu, biasa terjadi pada kayu yang berbentuk papan. Cacat ini diakibatkan oleh adanya cacat kayu dari awal, yaitu seperti bagian kayu yang terbuat dari gubal. Yang ketiga ada terpuntir atau melintir, merupakan cacat kayu di mana masing-masing sisi tidak berada pada posisi lurus, dapat terjadi baik pada balok kayu maupun papan. Ya, untuk sambungan kayu sendiri itu pertama ada kayu arah memanjang. Sambungan kayu arah memanjang ada 2 macam, yaitu memanjang arah mendatar. Misalnya sambungan bibir lurus berkait, sambungan bibir miring, dan sambungan bibir miring berkait. Contohnya ada di sebelah kanan. Yang kedua ada sambungan bibir miring. Sambungan kayu ini dipakai untuk menyambung boarding yang dipikul oleh kuda-kuda. Letak didekatkan kuda-kuda, bukan bibir penutup. Contohnya di sebelah kanan juga ini. Jadi kayunya itu miring seperti yang ada di gambar. Ya, untuk selanjutnya ada sambungan kayu arah melebar. Sambungan kayu ada 2 macam, yaitu melebar arah horizontal, kebanyakan digunakan konstruksi lantai. Yang kedua ada melebar arah vertikal, yang sebagian besar digunakan pada konstruksi dinding. Ada beberapa macam sambungan kayu melebar, yaitu yang pertama ada sambungan lidah dan alur, yang kedua ada sambungan lidah lepas dan alur, yang ketiga ada sambungan lidah berponing dan alur,
Yang keempat ada sambungan lidah miring. Yang kelima ada sambungan papan melebar arah tegak. Contohnya seperti ini, bisa kita lihat. Ya, kali ini kita akan menyaksikan video jenis-jenis sambungan pada kayu. Sambungan pada suatu kayu dibuat pasti dengan suatu maksud. Apakah sambungan itu sekedar memperlebar atau memperpanjang suatu bahan kayu saja? Dan ada pula sambungan yang harus menahan suatu beban. Apakah itu beban tarik atau beban tekan? Arahnya juga ada yang searah, as kayu, ada yang tegak lurus, dan ada juga yang miring, arah as ataupun serat kayu. Sedangkan untuk penguat sambungan ada beberapa macam, yaitu 1. Paku, baut, skrup kayu, dan lain sebagainya. 2. Pasak kayu keras. 3. Alat-alat sambung modern seperti kokot, buldog, GK, aligator, cincin belah, dan perekat. Sedangkan yang sering dipakai di lapangan saat ini adalah sambungan yang diperkuat dengan baut, paku, dan skrup kayu. Sekarang kita ingin mengetahui proses pembuatan daripada sambungan bibir lurus. Sambungan bibir lurus ini adalah merupakan sambungan balok memanjang yang paling sederhana di antara sambungan balok yang lainnya. Pertama, sambungan bibir lurus ini harus dilukis. Kemudian langkah selanjutnya adalah dipahat dan digergaji. Setelah selesai dipahat dan digergaji, sambungan segera dirakit. Sehingga jadinya adalah seperti ini. Biasanya setelah sambungan selesai dikerjakan atau dirakit, langkah selanjutnya adalah kayu harus digosok dengan kertas gosok. Pada sisi-sisi sudut yang masih tajam, itu biasanya diamplas sehingga tidak terkesan tajam. Berikut ini kita akan mengetahui proses pembuatan sambungan lurus berkait. Sambungan lurus berkait dikerjakan pertama-tama adalah melukis. Kita melukis panjang sambungan. Biasanya rumusnya adalah 2-3 daripada lebar. Kemudian sambungan juga harus dilukis sesuai dengan ketentuan. Tebal pengait ini 1/6 sampai 1/8 daripada lebar. Setelah sambungan selesai dilukis, langkah selanjutnya adalah dipahat dan digergaji. Bentuk sambungan setelah dipahat dan digergaji seperti ini. Kemudian setelah itu baru dirakit. Setelah dirakit, biasanya untuk tahap terakhir, sambungan harus diamplas dengan kertas gosok. Berikut ini adalah proses pembuatan sambungan bibir miring lurus. Sambungan bibir miring lurus secara visual terlihat seperti ini. Langkah awal, sambungan harus dilukis. Panjang daripada sambungan 2,5 sampai 3 kali lebar. Kemudian ketebalan takian 1/6 hingga 1/8 daripada lebar. Setelah dilukis, sambungan bibir lurus digergaji pada sisi dada sambungan, kemudian pada sisi miring. Setelah digergaji, sambungan dipahat. Setelah semua selesai digergaji dan dipahat, langkah berikutnya adalah merakit daripada sambungan. Setelah sambungan dirakit, kemudian langkah yang terakhir sama dengan yang terdahulu. Sisi-sisi sambungan harus digosok dengan amplas sampai dengan halus. Berikut ini adalah proses pembuatan sambungan bibir miring berkait. Dikatakan sambungan bibir miring berkait karena pada arah kemiringan itu ada kaitan dari atas, kemudian ada kaitan dari bawah. Sambungan bibir miring berkait yang menahan daya tarik adalah pada bagian takian ini. Proses pembuatannya pertama adalah sambungan dilukis sesuai dengan ketentuan panjang 2,5 hingga. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Terima kasih.